Kan dari Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Ibu Anissa selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Biokimia. Dengan kami berdua dari kelompok 3 mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul Cloning dan Ekspresi DNA Ligase Bacteriophag SHPH yang diisolasi dari limbah. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Ramadhani. Nama saya Muhammad Faiz Farid. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faiz. Silakan, Faiz. Ya, dalam presentasi kali ini kami akan memaparkan beberapa materi, yaitu yang pertama terkait latar belakang, kemudian yang kedua tujuan, yang ketiga strategi cloning DNA ligase SHPH, yang keempat hasil utama, 5 signifikansi temuan dalam biokimia, dan yang keenam kesimpulan presentasi. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Fitra. Baik, latar belakang pada penelitian ini yaitu selama lebih dari 5 dekade, perkembangan bioteknologi dan biologi molekular sangat dipengaruhi oleh penemuan enzim penting seperti DNA ligase. Enzim ini berfungsi menyumbangkan fragmen DNA dengan membentuk ikatan fosfodiester antara ujung 5 fosfat dan 3 OH, dan salah satu yang paling umum digunakan adalah T4 DNA ligase dari Bacteriophage T4. Permintaan akan enzim ini terus meningkat seiring kemajuan teknologi DNA rekombinan, sehingga pencarian sumber baru DNA ligase dari alam menjadi penting. Dalam penelitian ini, Bacteriophage dari air limbah di Hebron, Palestina yang mampu menginfeksi Escherichia coli strain DH5-alpha berhasil diisolasi. Gen DNA ligase dari Bacteriophage ini kemudian dikloning dan dinamakan SHPH DNA ligase menggunakan vektor PGEMT-EC dan Protect HTB. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi keberagaman DNA ligase dari lingkungan alami dan potensi penggunaannya dalam bioteknologi serta berbagai penanda molekuler dalam klasifikasi bakteriofag. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Faiz. Baik, selanjutnya masuk kepada strategi cloning DNA ligase SHPH. Jadi yang pertama ada strategi cloning ini dimulai dengan isolasi Bacteriophag SHPH dari sampel ini. Air limbah di Hebron, Palestina. Bacteriophag ini mampu menginfeksi E. coli strain DH5-alpha, yaitu strain laboratorium yang sering digunakan dalam rekayasa genetika. Isolasi dilakukan dengan metode PQSI untuk memastikan bahwa fag yang ditemukan memang spesifik terhadap strain tersebut. Kemudian yang kedua, kepatuhan terhadap standar global dalam bisnis internasional adalah hal penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi di berbagai negara. Setiap negara memiliki aturan dan regulasi yang berbeda, tetapi ada standar internasional yang mengatur berbagai aspek bisnis seperti kualitas produk, keselamatan lingkungan, dan perlindungan konsumen. Kemudian yang ketiga, hasil PCR selanjutnya dimurnikan dari gel agarosa dan dikloning ke dalam vektor PGM-TAZ, yaitu vektor cloning yang memiliki ujung 3 theta yang cocok dengan produk PCR dari tag polimerase. Transformasi dilakukan ke dalam sel kompeten E. coli DH5-alpha menggunakan metode heat shock. Seleksi koloni dilakukan menggunakan ampicillin, EPTG, dan X-gal untuk membedakan koloni positif atau berwarna putih. Kemudian yang keempat, setelah gen ligase berhasil dikloning ke dalam vektor PGM, gen tersebut dipindahkan ke dalam vektor ekspresi Prox HTB. Vektor ini dilengkapi dengan tag his atau histag di ujung N-terminal yang berguna untuk proses purifikasi protein menggunakan resin nikel atau NINTA. Proses ligasi dilakukan setelah gen dan vektor dipotong menggunakan enzim restriksi BAMHL dan XHOL. Kemudian yang kelima, transformasi ke dalam E. coli dilakukan kembali dan koloni positif diverifikasi dengan PCR setelah dikonfirmasi.
Ekspresi protein di industri menggunakan IPCG, lalu protein dimurtakan melalui kromatografi afinitas berbasis histag. Verifikasi ekspresi dilakukan menggunakan SDS page yang menunjukkan pita protein berukuran sekitar 55,3 kDa sesuai dengan ukuran teoritis SHPH DNA ligase. Baik, selanjutnya ada hasil utama. Penelitian ini berhasil mengisolasi satu jenis bakteriofag dari limbah di Arbon, Palestina yang mampu menginfeksi Escherichia coli strain DH5-alpha dibuktikan dengan terbentuknya zona jernih pada hasil plak asai. Gen DNA ligase dari bakteriofag ini yang diberi nama short hair-bound PEG atau SHPH berhasil diamplifikasi menggunakan primer berdasarkan sekuen gen T4 DNA ligase dan menghasilkan pita DNA berukuran 1561 BP. Gen tersebut kemudian diklon ke dalam vektor PGMT-EZ dan dipindahkan ke vektor ekspresi protein HTP untuk diproduksi protein. Hasil ekspresi yang dianalisis dengan SDS-PEG menunjukkan pita protein berukuran sekitar 55,3 kDa sesuai dengan ukuran ligase SHPH. Analisis sekuen menunjukkan kemiripan 98% dengan T4 DNA ligase dengan 35 perbedaan nukleotida yang mayoritas berada pada posisi ketiga kodon. Selain itu, ditemukan variasi pada berbagai C-terminal protein yang berpotensi dimanfaatkan untuk didesain primer spesifik dalam identifikasi FAG. Temuan ini menunjukkan bahwa gen DNA ligase tidak hanya berguna sebagai enzim dalam teknologi cloning, tetapi juga sebagai penanda molekuler untuk klasifikasi bakteriofag di lingkungan. Selanjutnya signifikasi dalam biokimia. Penemuan gen DNA ligase baru dari bakteriofag SHPH memberikan kontribusi penting dalam memperluas sumber enzim biokimia dari lingkungan alami. Meskipun memiliki kemiripan tinggi dengan T4 DNA ligase, SHPH DNA ligase menunjukkan variasi nukleotida yang mencerminkan keberagaman alamiah, membuka peluang untuk mengeksplorasi karakter enzim baru yang mungkin memiliki efisiensi atau kestabilan yang berbeda. Keberhasilan ekspresi dan purifikasi SHPH DNA ligase dalam sistem E. coli menunjukkan potensi besar untuk produksi massal enzim ini, sehingga dapat dikembangkan sebagai alternatif baru dalam teknologi cloning gen. Selain fungsinya sebagai enzim, variasi genetik pada bagian C-terminal juga berpotensi digunakan sebagai penanda molekuler dalam klasifikasi bakteriofag. Temuan ini mempertegas bahwa lingkungan ekstrim seperti air limbah dapat menjadi sumber eksplorasi enzim penting yang aplikatif di bidang biokimia, riset molekuler, industri bioteknologi, dan bahkan kesehatan, termasuk pengembangan terapi FAG dan biosensor berbasis DNA. Baik, selanjutnya ada evaluasi kritis. Secara umum, jurnal ini memiliki metodologi yang struktur dan menggunakan teknik standar dalam studi cloning gen, seperti PCR, ligase ke dalam vektor transformasi ke E. coli, serta ekspresi protein dengan induksi IPTG. Langkah-langkah tersebut dijelaskan dengan baik dan didukung oleh visualisasi hasil melalui gel agarosa dan SDS-PEG. Namun terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Penelitian ini belum menyertakan analisis aktivitas enzimatik dari SHPH DNA ligase, sehingga belum dapat dipastikan apakah enzim yang berhasil dimurnikan tersebut aktif secara fungsional. Selain itu, analisis yang dilakukan masih terbatas pada perbandingan sekuens DNA dan protein secara bioinformatika. Tanpa dukungan analisis struktural atau uji kinetika enzim, penggunaan satu sistem ekspresi saja juga membatasi ruang lingkup hasil karena belum tentu diketahui bagaimana performa enzim ini di sistem ekspresi lain yang lebih umum digunakan dalam produksi protein skala besar. Oleh karena itu, meskipun penelitian ini memberikan dasar yang kuat dalam mengidentifikasi gen ligase baru dari lingkungan, studi lanjutan diperlukan untuk menguji aktivitas, kestabilan, dan potensi aplikasi enzim dalam berbagai bioteknologi modern. Ya, baik, kesimpulan dari selanjutnya kesimpulan dari penelitian ini adalah penelitian ini berhasil mengisolasi dan mengkarakterisasi gen DNA ligase baru dari bakteriofag SHPH yang ditemukan di air limbah Hebron, Palestina. Bakteriofag ini mampu menginfeksi E. coli DH5-alpha dan membawa gen ligase
dengan kemiripan 98% terhadap T4 DNA ligase. Meski terdapat 35 perbedaan nukleotida terutama di bagian C terminal, gen libase berhasil dikloning ke vektor PGM-TAZ dan ProXTB untuk ekspresi protein, yang menunjukkan pita sekitar 55,3 kDa sesuai ukuran teoritis. SHPA DNA ligase berpotensi sebagai enzim alternatif untuk cloning DNA dan penanda molekuler dalam identifikasi bakteriofag, sekaligus menunjukkan bahwa air limbah dapat menjadi sumber gen berharga. Namun, karena belum dilakukan uji aktivitas enzimatik, studi lanjutan diperlukan untuk memastikan fungsi dan aplikasi enzim ini. Baik, ini adalah jurnal yang kami jadikan acuan sebagai pembuatan PPT. Ya, terima kasih kepada teman-teman dan Ibu Anissa yang sudah mendengarkan dari paparan PPT yang kami sajikan. Kami mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. David.